Selamat malam buat saudaraku semua. Jumpa lagi dengan kami dari Naga Pago TV. Malam hari ini mungkin saya membahas agak keluar dari topik video-video sebelumnya, tapi ini yang berkaitan dengan informasi, yang berkaitan dengan generasi muda. Sebuah bangsa itu menjadi kuat ketika generasi muda itu yang bermanfaat buat bangsa dan negaranya. Nah, contoh dalam video ini, di mana salah satu kota yang dijuluki sebagai kota zombie, yaitu Philadelphia. Philadelphia, kota zombie di dunia nyata. Sebagai ibu kota Amerika Serikat sebelum dipindahkan ke Washington DC, keadaan Philadelphia kini begitu mencekam. Salah satu wilayah Philadelphia yang bernama Kingston memiliki suasana mengerikan karena sejumlah penduduk bertingkah aneh bak seorang zombie. Dari video-video ini, suasana di wilayah tersebut tampak begitu miris. Banyak orang tergeletak di pinggir jalan akibat pengaruh dari obat-obatan terlarang. Sementara itu, upaya pemerintah setempat untuk mengurangi warganya yang terdampar di jalanan adalah dengan menyediakan penampungan atau tempat tinggal khusus para pecandu narkoba itu. Namun masih banyak pecandu yang enggan tinggal di penampungan dan memiliki untuk membuat tenda di pinggir jalan. Hal ini membuat kawasan Kingston terlihat kumuh. Selain itu, di Philadelphia juga banyak organisasi masyarakat yang peduli dengan memberikan bantuan sosial kepada para pecandu. Dan tentunya kita ketahui buat saudaraku semua bahwa bahaya narkoba bagi generasi muda perlu sangat diperhatikan. Terkhusus bagi orang tua yang melihat anaknya telah masuk fase remaja menuju dewasa. Dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini pasti terjadi dan membahayakan kesehatan dalam jangka pendek maupun panjang. Usahakan carilah teman yang memberikan dampak positif untuk berkembang dari kita, bukan justru sebaliknya. Karena dengan berteman yang memiliki perangi baik, kamu dapat terhindar dari pergaulan yang salah seperti narkoba. Penggunaan dan kecanduan narkoba juga dapat dicegah sedini mungkin. Program pencegahan bisa melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Program-program ini mencakup pendidikan dan penjangkauan untuk membantu orang memahami risiko pengguna narkoba lebih dalam. Bahaya narkoba bagi generasi muda. Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkoba dibagi 18 dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adaktif lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menerangkan bahwa narkotika merupakan zat buatan maupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan apabila pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu sebenarnya hanya sebagai obat penghilang nyeri saat operasi atau memberikan ketenangan. Jika disalahgunakan akan terkena sanksi hukum. Dampak narkoba secara fisik. Ada 6 item yang saya informasikan kepada saudara semua. Pertama itu terjadinya gangguan pada sistem saraf. Yang kedua terjadinya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga terjadinya gangguan pada kulit. Yang keempat terjadinya gangguan pada paru-paru. Yang kelima terjadinya sakit kepala, mual dan muntah, pengecilan hati dan susah tidur. Dan yang keenam, terjadinya gangguan fungsi seksual. Sedangkan dampak narkoba secara psikis ada 4 item. Yang pertama, cenderung lebih lambat dalam bekerja, ceroboh, tegang dan gelisah. Yang kedua, lebih sering hilangnya kepercayaan diri. Yang ketiga, lebih susah dalam berkonsentrasi. Yang keempat, ada cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman hingga bunuh diri. Sementara dampak narkoba secara sosial itu terjadinya gangguan mental, antisosial, dan asusila.
Yang kedua, lebih besar peluang menjadi beban keluarga. Dan yang ketiga, cenderung berpendidikan akan terganggu. Dan yang keempat, cenderung memiliki masa depan yang suram. Cara mencegah penggunaan narkoba. Satu, mengenali diri lebih dalam, yaitu gali potensi diri dari anak kita dan manfaat waktu sebaik mungkin untuk melakukan berbagai hal yang bermanfaat demi perkembangan diri. Yang kedua, teguh dalam berpendirian. Ini maksudnya mempunyai pendirian teguh. Apabila diajak serta dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba atau narkotika, tolak dengan tegas dan beri alasannya mengedukasi. Yang ketiga itu membaca dan memahami dampak buruk narkoba. Memahami dan menyadari apabila narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan. Kamu bisa terjerat kasus hukum dan kehilangan nyawa akibat overdosis. Keempat, tegas dalam menolak ajakan buruk. Menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba atau alkohol. Katakan tidak secara tegas untuk alkohol dan narkoba demi masa depan yang cerah. Dan yang kelima itu isi waktu luang dengan kegiatan positif. Mempunyai kegiatan-kegiatan positif, berolahraga ataupun mengikuti kegiatan organisasi atau komunitas yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita dan orang-orang terdekat sekitar kita. Itu buat saudaraku semua, yang kalau kita membahaskan soal narkoba itu tak henti-hentinya terberantas habis. Presiden RI mengatakan bahwa negara Indonesia darurat narkoba. Jumlah pecandu kian hari makin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional BNN, sekitar kurang lebih 5 juta yang menggunakan narkoba. Itu di Indonesia. Coba bayangkan 5 juta orang. Itu narkoba yang dikonsumsi oleh pecandu di negara Indonesia rata-rata ialah sabu, ekstasi, ganja, kokain, dan lainnya. Pada tanggal 24 Februari 2016, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, pada tahun 2016 lalu ya, kemarin ya, saya ingin adalah langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif lagi dilakukan secara terpadu. Selain itu, BNN juga ikut menyatakan bahwa jalur laut menjadi pintu masuk narkoba paling dominan. Jalur yang melewati pelabuhan-pelabuhan resmi dan pelabuhan ilegal ini ditempuhi karena semakin ketatnya pengawasan di bandara. Para pengedar menyeludup narkoba jenis sabu menggunakan berbagai cara, seperti membentuk kemasan menyerupai kemasan teh melalui alat refleks atau membentuk kemasan susu dan juga mesin motor. Nah, ini upaya-upaya para mafia narkoba ini luar biasa. Nah, untuk itu buat saudaraku semua, dari video-video yang saya tampil tadi, itu gambaran dan itu nyatanya terjadi di kota Philadelphia. Artinya di sini saya menghimbau kepada saudaraku semua yang punya anak ataupun yang tidak punya anak. Ketika kita melihat saudara atau siapapun saja yang kita ketahui dia adalah pemakai, sebaiknya segera bawa untuk melakukan rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Dan kita sebagai orang tua harus mengawasi semua gerak-gerik anak kita, di mana saja, dengan alasan berbagai. Apalagi sekarang anak muda, anak-anak sekarang cerdas-cerdas yang tinggal pakai main gadget, dia WA dan segala macam informasi untuk kumpul-kumpul yang tidak efektif. Itu sebaiknya kita sebagai orang tua melarang, karena bahaya sekali narkoba ini. Kita contoh saja dalam video tadi yang saya tampilkan, bahwa bayangkan kota yang dulu adalah ibu kota dari Amerika Serikat yang kemudian hari ini dijuluki kota zombie, karena memang pemerintah sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Maka mereka ditempatkan di tempat yang khusus, bahwa mereka di situ untuk
jangan sampai berkembang lagi ke orang lain. Biarkan saja mereka di tempat situ. Ya, kita lihat seperti yang terjadi di Philadelphia. Oke, itu saudaraku semua malam hari ini. Dalam kontenku dan video saya malam hari ini, saya hanya memberi informasi yang berkaitan bahaya narkoba untuk bangsa dan negara. Untuk itu, tetaplah kita menjadi orang yang paling terdepan untuk mencegah itu. Istilahnya, tidak untuk narkoba. Katakan tidak untuk narkoba. Jangan coba-coba. Oke, buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, tetap dukung channel kami dan kami akan memberikan informasi-informasi yang